Selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali, kita bisa bersekutu bersama-sama di dalam ibadah persekutuan doa pagi. Meskipun kita masih adakan persekutuan doa ini dengan cara online, tapi kita tetap yakin bahwa persekutuan kita bersama-sama dengan Tuhan adalah persekutuan yang didasari bukan atas perjumpaan secara face to face, bertatap muka, tetapi kita yakin bahwa persekutuan kita adalah persekutuan di dalam ikatan roh bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan hati kita sebelum kita akan memulai ibadah kita. Mari kita akan mengambil waktu teduh sesaat. Kita akan naikkan sebuah pujian bersama malaikat di surga. Bapa, kami bersyukur pagi ini kami mendapatkan kesempatan kembali dari Tuhan. Napas kehidupan yang kami boleh jalani
hari demi hari di depan. Kami bersyukur Engkau yang sudah memberkati, memelihara dan menjaga kami dalam istirahat sepanjang malam yang boleh kami lewati. Dan pagi ini kami dibangunkan kembali dalam kesegaran yang baru untuk memulai aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan, sesaat lagi kami akan memuji-muji nama-Mu, berdoa syafaat, dan mendengar sabda firman Tuhan. Engkau kiranya akan memberkati setiap pribadi kami yang bersekutu pada pagi ini. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan. Amin. Sebelum kita akan menaikkan doa syafaat, kita akan menaikkan sebuah pujian kembali. Pujian yang menyatakan pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita naikkan pujian Ku Berharap Kepadamu. Bapa, kami bersyukur pemeliharaan-Mu sungguh nyata hari demi hari yang boleh kami alami. Kau mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup hari-hari kami dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kami juga bersyukur pemeliharaan Tuhan yang melindungi kami, menjaga kami, menghindarkan kami dari segala mara bahaya. Bahkan Kau membentengi kami sehingga kami boleh terhindar dari sakit penyakit. Dan kami bersyukur buat tubuh yang sehat yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini kami ingin menaikkan doa syafaat kami kepada-Mu Bapa. Yang pertama, kita akan mendoakan untuk persiapan kita sebagai jemaat Tuhan. Di dalam kita akan merayakan kembali peristiwa Natal, kelahiran Sang Juru Selamat ke tengah-tengah dunia ini. Kita berdoa untuk seluruh rangkaian acara ibadah Natal hingga tahun baru yang akan kita adakan di gereja kita di GKI AKP. Mari kita doakan bersama-sama. Bapa, kami mau berdoa sebagai jemaat-Mu
dalam persiapan kami untuk merayakan kembali hari kelahiran Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat ke tengah-tengah dunia ini dalam momen peristiwa Natal itu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kami sebagai umat-Mu, boleh bersungguh-sungguh mempersiapkan hati kami, mengingat kembali Yesus yang sudah lahir ke tengah dunia ini. Dan kelahirannya itu membawa damai sejahtera dan sukacita besar bagi seluruh dunia. Untuk itu Tuhan, biarlah kami boleh merayakan Natal ini meskipun kami merayakan secara online dalam ibadah, tetapi tidak mengurangi makna kami untuk kami bersukacita bersama-sama menyambut Kristus yang sudah lahir itu. Kau berkati seluruh rangkaian acara ibadah Natal hingga Tahun Baru. Biar Tuhan memberkati untuk seluruh penata layani yang akan melayani, untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dan juga untuk seluruh tim yang terlibat di dalam proses perekaman dan juga editing video ibadah itu. Sehingga segala sesuatunya boleh mendatangkan kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan. Yang kedua, kita akan mendoakan buat gereja Tuhan yang ada di Indonesia secara khususnya dan di seluruh penjuru dunia ini. Dalam masa pandemi, mungkin banyak hal yang membuat kita sulit untuk bersekutu secara fisik di dalam pertemuan-pertemuan di gedung ibadah di gereja. Tapi biarlah melalui seluruh sarana ibadah secara online yang diadakan, itu boleh membuat iman jemaat Tuhan boleh tetap bertumbuh kuat. Dan juga biarlah melalui segala tayangan-tayangan ibadah online itu boleh menjadi berita besar, sehingga jiwa-jiwa khususnya belum percaya boleh mendengar akan pemberitaan Injil Kristus. Mari kita doakan bersama-sama. Bapa, kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia dan juga seluruh dunia ini Tuhan, di tengah situasi pandemi COVID-19 yang masih begitu besar pertambahannya. Tapi kami tetap bersyukur bahwa karya-Mu tetap nyata dalam hidup setiap umat-Mu. Kami berdoa, biarlah melalui seluruh tayangan ibadah online yang disiarkan melalui media sosial, YouTube, dan media-media online lainnya, biarlah itu semua boleh Tuhan pakai, sehingga melalui setiap ibadah yang diikuti oleh umat-Mu boleh menguatkan iman percaya setiap umat Tuhan, dan kami boleh tetap berdiri teguh, iman kami boleh tetap bertumbuh kuat, dan terlebih lagi kami berdoa biarlah melalui seluruh sarana ibadah online itu boleh juga didengar oleh jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Kristus, sehingga mereka pun boleh mendapatkan anugerah keselamatan itu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Kita akan mengambil beberapa saat waktu itu kita berdoa secara pribadi, menyampaikan pergumulan hidup kita masing-masing kepada Tuhan, beban-beban yang ada di dalam hidup kita pribadi ataupun keluarga kita. Mari kita sampaikan kepada Tuhan bersama-sama. Yang terakhir, kita akan mendoakan buat pemerintah bangsa kita, Indonesia, di tengah gejolak yang terjadi beberapa waktu terakhir ini. Untuk pemerintahan yang ada, pejabat-pejabat negara yang sekarang ini pun banyak yang menjadi tersangka karena kasus korupsi, suap, dan juga kasus-kasus yang lainnya. Kita mohon belas kasihan Tuhan atas bangsa ini. Mari kita doakan bersama-sama. Bapa, kami menaruh harapan hanya kepada Tuhan yang berdaulat atas bangsa kami. Kami begitu prihatin melihat kondisi bangsa ini di tengah pandemi COVID-19 yang masih tinggi penyebarannya. Banyak perkara
perkara yang besar yang terjadi atas bangsa ini, gejolak yang terjadi, ataupun untuk kasus-kasus korupsi, penyelewengan, suap yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin bangsa kami. Tuhan, ampuni bangsa ini. Dan Tuhan juga yang akan mendekatkan untuk orang-orang yang takut akan Tuhan di dalam mengambil langkah-langkah yang tegas, yang bijak, di dalam memperbaiki akan kondisi bangsa kami, Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga akan menolong pemerintah yang ada sekarang ini. Berikan hati yang takut akan Tuhan. Berikan hikmat bijaksana di dalam menjalankan setiap peraturan perundang-undangan yang ada dengan rasa takut dan gentar kepada Tuhan. Biarlah setiap peraturan yang ada itu boleh ditegakkan dengan adil dan bijaksana. Kami juga berdoa untuk proses penyaluran vaksin COVID-19 yang sudah mulai akan disalurkan untuk beberapa waktu ke depan. Biarlah Tuhan menolong sehingga penggunaan dari vaksin itu boleh tepat guna dan juga boleh membuat sebuah perubahan besar, khususnya bagi umat manusia, warga negara Indonesia, di dalam ketahanan mereka, imunitas mereka menghadapi serangan dari virus corona itu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah beberapa pokok doa syafaat kami yang kami telah panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita akan membaca firman Tuhan, mendengarkan penguraian firman Tuhan, mari kita akan mempersiapkan hati kita. Kita naikkan satu pujian kembali, Waktu Tuhan. Kita yakin bahwa waktu Tuhan itu yang terbaik, yang akan memberikan jawaban bagi setiap apa yang kita gumulkan itu. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 21 sampai ayat yang ke-40. Silakan jemaat untuk menyimaknya, mendengarkannya dengan baik. Saya akan membacakan judul yang diberikan untuk perikop ini,
Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Jadi hari ini kita mendengar kembali sebuah peristiwa ketika Yesus Sang Juru Selamat itu telah lahir. Yang menarik di dalam kisah ini, sebelum kelahiran Sang Juru Selamat itu, firman Tuhan telah disampaikan kepada 2 orang yang dia dengan percaya penuh akan janji yang Tuhan nyatakan itu, untuk mengutus Immanuel datang ke tengah-tengah umat pilihannya Israel, yaitu Simeon dan Hana. Mereka mempercayai janji Tuhan, tapi kapan janji itu digenapi? Justru mereka menanti dengan penuh kesabaran. Mereka menantikan waktunya Tuhan. Dan ketika anak itu datang, dikatakan Simeon dengan penuh sukacita besar, dia katakan, "Tuhan, aku bersyukur untuk apa yang Kau janjikan itu. Sekarang sudah digenapi. Mataku sendiri melihat. Aku sendiri bisa memegang perwujudan kasih-Mu itu, yaitu anak
yang telah lahir, sang juru selamat dunia itu telah lahir di tengah-tengah dunia. Dan orang yang kedua adalah Hana. Dia juga bukanlah orang yang masih muda, tetapi seorang wanita yang sudah usia lanjut. Dikatakan umurnya pada waktu itu sudah 84 tahun. Sudah beberapa lama dia menantikan perwujudan akan janji Tuhan. Dan dia menantikan waktunya Tuhan untuk realisasi apa yang Tuhan janjikan. Dan pada waktu itu, dia boleh mengalami kegenapan janji Tuhan itu. Jadi hari ini kita boleh belajar melalui kisah tentang Simeon dan Hana. Dua sosok pribadi yang sudah berusia lanjut, tetapi mereka dengan setia dan tekun menantikan waktu Tuhan untuk menggenapi rencananya. Biarlah setiap kita pun sebagai umat Allah yang hidup pada zaman ini, kita sama-sama sedang dalam masa-masa penantian yang kita kenal sebagai Minggu-Minggu Advent. Apa yang selama ini sedang kita gumulkan di dalam doa-doa kita? Nantikanlah jawaban dari apa yang kita doakan itu sesuai dengan waktu Tuhan. Waktu Tuhan itu yang terbaik buatmu. Jangan engkau bertindak menurut waktumu sendiri, tapi biarlah engkau berserah kepada Tuhan. Kau nyatakan, Tuhan, biarlah kehendakmu yang jadi, waktumu yang dinyatakan buat kehidupanku. Karena itulah yang terbaik bagiku. Amin. Firman Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah doa pagi kita ini. Mari kita akan berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu yang boleh kami dengarkan, pembacaan dan juga penjelasannya. Biarlah kami boleh menjadi pribadi anak-anak Tuhan yang mau tetap berpegang teguh pada janji-janji Tuhan untuk penggenapannya dalam hidup kami. Karena waktu Tuhan yang dinyatakan itu adalah waktu yang terbaik bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk kesempatan pagi ini dalam ibadah persekutuan doa pagi untuk kami boleh ikuti bersama-sama. Sesaat lagi kami akan mengakhiri, menutup ibadah kami, dan kembali akan melakukan aktivitas hari-hari kami. Kau sertai dan memberkati kehidupan kami hari demi hari di depan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.